Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Cikal Modifit. Jadi kali ini kita mau melakukan pengecekan nih, karena kita mau prepare untuk touring Jakarta Bali pakai TRS. Nah, jadi ini motor kemarin udah sempat saya pakai touring ke Sukabumi, ke Bandung, terus ke Anyer minggu kemarin terakhir. Nah, sekarang kita mau melakukan pengecekan nih, kayak pengecekan busi, terus pembersihan karburator, kita mau setting ulang, terus setting ulang pengapian, kita juga mau cek kelistrikan, terus kita juga mau setting sok depan karena besok saya touringnya sendiri. Kalau kemarin pas ke Anyer touringnya berdua, jadi saya rubah setelannya. Terus kita juga mau ganti gear nih, ganti gear belakang. Ini pakai 41 karena kan kemarin boncengan berdua dan treknya lumayan nanjak-nanjak. Nah, besok nih pas ke Bali itu kan kita lewat Pantura, jadi kemungkinan treknya lurus, datar. Ini kita mau turunin gearnya nih pakai ukuran 35. Kalau depan tetap gearnya itu pakai ukuran 15, kalau belakang kita ganti karena besok kan treknya banyak trek lurus gitu. Dan ya buat ngimbangin teman-teman, karena teman-teman juga kebanyakan kan motornya Kawasaki Ninja R-King, jadi biar nggak ketinggalan banget gitu. Yuk sama-sama kita servis dulu nih motor biar nyaman itu dipakai touring jauhnya. Nah, jadi ini nih kondisi karbunya masih standar semua. Nah, ini sedikit tips nih, kadang-kadang orang suka nganggapnya sepele atau terlewatkan. Ini ada selang, dia ini harus terpasang. Jadi ini selang hawa mesin dari tengah crankcase, dia masuk nih hawanya ke dalam karbu gitu. Jadi kalau ini nggak dipasang, efek itu air suka masuk ke dalam karbu. Kedua tuh kevakuman di dalam karbu kayak kurang hawa gitu, karena kan ini dibekap sama tutup karbunya kan. Jadi usahakan selang ini nih jangan sampai nggak kepasang, harus dipasang nih selangnya gitu. Jadi ini perhatian ya buat yang nggak dipasang atau suka lupa, ini selang hawa mesin wajib dipasang, jangan sampai enggak.
ini karbonya udah kebuka. Nah, ini sekedar tips aja ya gitu. Kalau kita servis, ini harus kita buka semua nih. Pivot jet, main jet, rumah jarum, kita buka semua. Nah, ini kan nozzle-nya biasanya jarang dibuka. Di sini ini ada lubang-lubang halus. Maaf, kameranya nggak fokus. Jadi dia ini nggak boleh tersumbat. Harus bersih nih. Dia bentuknya kayak suling. Itu ini buat rumah jarum skep. Nah, ini posisinya ada di sini nih, dia di dalam. Masuk ini dari sini masangnya. Gitu. Dan terus ini nih biasanya suka nggak kepasang nih. Ini ring main jet. Ini dia buat ngepres main jet ke rumah nozzle. Gitu. Jadi adanya di sini nih dia. Ntar saya peragain. Terus ini businya udah cakep banget, merah bata. Nggak fokus ya. Nah, ini businya nih. Ini saya pakai pilot jet 100, main jet pilot jetnya 20, main jetnya itu 97,5. Sebentar, nggak fokus nih. Ini saya pakai busi iridium keluaran Daytona. Nah, ini warna businya, jadi settingannya udah pas, paling nanti dibasahin dikit lagi gitu. Ya, kita lanjut lagi servisnya. Nah, ini yang saya bilang. Ini ringnya harus kepasang. Dia adanya di sini nih, di rumah nozzle yang langsung ke main jet. Nah, begini dia. Nah, ini baru main jetnya. Tuh gitu. Jadi yang nggak ada, tolong dicek ada nggak nih ring tembaganya nih dia. Karena ini biar nozzle sama si main jetnya ini presisi, biar ngepres. Tuh gitu. Jadi jangan dianggap sepele nih ring ini nih. Karena nanti karburator susah disetting gitu salah satunya. Jadi tolong kalau servis diperhatikan jangan sampai nggak dipasang nih ring kuningannya ini. Halo, ini tadi maaf pas lagi proses buka head tadi baterainya habis. Nah, ini cuman sekedar tips gitu ya. Saya ini pakai packing block bawah ini 2 lembar. Ini pakai 2 lembar, orisinilnya kan 1 lembar. Ini saya pakai 2. Karena bertujuan kalau orang porting itu kan buat ngebuka lubang transfer, lubang exhaustnya lebih besar gitu ya. Jadi kalau untuk harian tune up yang nggak di porting, saya cuma nambah packing bawah 2 nih, pakai 2 lembar, otomatis blok makin ke atas gitu. Itu sama aja udah kayak bloknya itu di porting gitu. Jadi lubang transfer exhaust juga kebuka. Ini kan 1 lembar ini tebalnya ini 0,6. Jadi kita pakai 2 lembar packing bawahnya nih. Gitu. Jadi blok makin naik ke atas. Terus ini packing head aslinya itu kan originalnya dia ada 3 lapis. 1 lembar gini dia 3 lapis. Nah, biar rada padat kompresinya, ini packingnya kita ambil selembar, jadi tinggal 2 lembar gitu. Jadi packing bawah naik, atas tetap padat kompresinya.
packing atasnya pakai 2 lembar aja, jangan 3 gitu. Jadi buat kompresinya tetap terjaga, kompresi atas bawah. Kecuali kalau kita buat balap apa gimana ya memang harus lebih di porting lagi. Cuman kalau buat harian cukup tambah packing bawah 2 lembar, jadi pakai 2 lembar, packing atasnya 2 lembar juga gitu. Bisa tetap pakai 3, bisa 2, cuma saya biasanya pakai 2 lembar packing atasnya. Ini bisa kita kelet dari 3 lembar kita tipisin jadi 2 lembar gitu. Yuk kita coba setting dulu motornya. Nah, Suzuki kalau baru dinyalain memang dia langsamnya tinggi dulu, tunggu sekitar 3 apa 5 menit, nanti langsamnya turun baru bisa kita setting gitu. Jadi biasanya kalau baru dinyalain tuh langsamnya tinggi dulu kayak cuk otomatis. Nanti setelah sekitar 3-5 menit nanti langsamnya normal lagi. Jadi kalau kita lagi servis mau setting mesin hidup jangan buru-buru disetting, si karbunya penyesuaian dulu gitu. Nah, ini tips buat setting shock breaker belakang, mau keras atau empuk bisa disetting dari sini nih. Nah, kemarin karena saya boncengan, ini saya setel paling keras gitu. Jadi dia ada di ujung, semakin di ujung di sini tuh dia semakin keras. Nah, cara settingnya itu gampang. Kalau shock breaker orinya dia ini ada kayak lubang, semacam lubang. Ini saya pengen setting di ukuran standar atau lebih empuk. Ini kan ada lubang, tinggal pakai obeng aja, masukin obengnya, tinggal kita putar. Oh, dia turun. Nah, dia turun sendiri. Jadi kalau ini kan settingan standar tengah. Kalau mau lebih empuk lagi makin di sini stylenya nih. Cuman saya taruh di tengah aja gitu. Jadi untuk ribbonnya dia nggak perlu alat khusus. Kayak bisa pakai kunci L atau obeng, tinggal putar begini aja. Atau diputar gini. Nah, ini udah fungsi. Jadi semakin dia ke kanan, dia semakin empuk. Kalau ini diputar semakin ke kiri, dia semakin keras. Gitu. Jadi yang buat mau nyoba setting shock breakernya gampang banget ya buat TRS tuh. Nah, jadi selain mesin kita cek, terus kita juga cek listrikan nih, kayak sambungan-sambungan kabel, terus sambungan-sambungan CDI, kiprok, kita cek-cekin gitu, takutnya ada yang kendor apa lepas gitu kan, nanti bahaya gitu. Jadi kalau mau touring benar-benar kita preparein banget motor biar kita juga nyaman di jalan gitu. Pokoknya nih yang rawan-rawan nih, yang soket-soket, sambungan-sambungan CDI semua perlu kita cek-cekin semua biar di perjalanannya aman dan nyaman. Nah, ini jadi udah selesai kita servis, udah kita buka blockhead, terus kita bersihin karbu, ganti gear, terus cek listrikan juga udah beres, terus minyak rem udah saya kuras gitu.
Jadi sekedar tips kalau buat jalan jauh, motor benar-benar kita preparein gitu. Biar apa? Biar di jalan gak trouble dan kita pun nyaman gitu ngendarainnya. Itu kalau nggak salah besok kita Jakarta Bali itu sekitar 4.000 kilo. Mudah-mudahan sih ini motor nggak ada kendala gitu. Mungkin nanti yang di seputaran Pantura apa di mana kalau ada pengguna TRS bolehlah kita ini ngopi bareng. Nah, jadi kalau oli samping masih aktif, dia sebelum on nyala dulu. Jadi ini udah beres semua, kelistrikannya juga udah beres. Lampu jauh dekat udah main, on off lampu udah. Sen juga aktif semua. Aktif semua. Udah prepare kali ini sekian dulu. Kalau ada yang kurang jelas mau bertanya silakan tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih.